teman-teman, selamat datang di mini podcast kami. Kenalin, aku Chelsea Irmanita Putri. Kali ini aku nggak sendiri nih, aku sama rekan aku. Halo, aku Nansy Anita Putri dari kelas 10-7. Nah, di mini podcast ini dibuat dengan tujuan utama untuk memenuhi tugas sejarah dari Buluki. Nah, kali ini pada season ini kita akan membahas dua topik. Dan topik yang pertama adalah Bupati Magetan dari masa ke masa, dan topik yang kedua adalah Dinamika sosial. Oke, lanjut ke topik yang pertama. Halo, kembali lagi bersama saya. Saya akan menjadi host Anda hari ini. Dalam episode hari ini kita akan membahas tentang Bupati Magetan dari masa ke masa dan dinamika sosial. Saya sangat antusias untuk berbicara tentang topik ini. Hari ini kita akan kedatangan 4 tamu yang akan berbicara tentang topik ini. Tamu kita adalah Disinta Nadia Putri, Dia Ayu Anjani, Geisa Fiera Putri Vanesia, dan Nimas Octavia. Silakan. Geser gitu. Ceritakan situasi dan kondisi dari kedua gambar tersebut. Di gambar pertama, Bupati Magetan dari masa ke masa menunjukkan evolusi kepemimpinan di Magetan dari waktu ke waktu. Situasinya menggambarkan perubahan dalam gaya kepemimpinan, kebijakan, dan mungkin juga fokus pembangunan daerah sesuai zamannya. Gambar kedua, dinamika sosial menunjukkan struktur sosial yang hierarkis di mana terdapat tingkatan dari penguasa hingga budak. Situasinya mencerminkan adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Kondisinya adalah adanya pembagian kelas yang jelas dengan akses yang berbeda terhadap kekuasaan dan sumber daya. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya adalah perubahan sosial apa yang terjadi pada dua gambar tersebut? Pertama, Bupati Magetan dari masa ke masa, perubahan sosial yang terjadi adalah transisi kepemimpinan dari era tradisional atau kolonial ke era modern. Ini mencerminkan adanya perubahan dalam sistem politik dan administrasi serta adaptasi terhadap perkembangan zaman. Gambar kedua, dinamika sosial. Perubahan sosial yang mungkin terjadi adalah pergeseran dari struktur hierarkis yang kaku menuju masyarakat yang lebih egaliter. Ini bisa mencakup peningkatan mobilitas sosial, penghapusan perbudakan, dan redistribusi kekuasaan dan sumber daya. Pertanyaan selanjutnya adalah faktor apa saja yang melatar belakangi perubahan tersebut? Faktor yang membelakangnya di gambar pertama yaitu adalah Bupati Magetan dari masa ke masa, perkembangan politik, perubahan pemerintahan dari monarki dan kolonial menjadi republik, perkembangan ekonomi, modernisasi ekonomi yang memerlukan pemimpin dengan visi pembangunan yang berbeda, perkembangan sosial, tuntunan masyarakat akan pemimpin yang lebih responsif dan demokratis. Gambar kedua, dinamika sosial, perjuangan kelas, gerakan sosial yang menuntut kesetaraan dan keadilan, perubahan ekonomi, industrialisasi dan urbanisasi yang mengatur struktur pekerjaan dan kelas sosial. Perkembangan pendidikan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan peningkatan kesadaran sosial dan mobilitas. Pertanyaan selanjutnya adalah apa tahap penelitian sejarah yang dapat kalian rumuskan setelah melihat kedua gambar tadi? Pemilihan topik menentukan fokus penelitian, misalnya transformasi pemimpinan di Magetan atau dinamika sosial masyarakat Jawa dari masa ke masa, pengumpulan sumber, pengumpulan data dari arsip daerah, wawancara dengan tokoh masyarakat, dokumen sejarah, dan literatur relevan. Verifikasi sumber, menganalisis keabsensa dan kredibilitas sumber-sumber yang diperoleh. Interpretasi
menafsirkan data dan informasi untuk memahami perubahan yang terjadi. Penulisan historiografi menyusun narasi sejarah yang menjelaskan perubahan kepemimpinan dan dinamika sosial di Magetan. Narasi atau hidrografis apa yang menggambarkan kondisi dari kedua gambar di atas? Pada awalnya, kepemimpinan di Magetan mungkin dipegang oleh tokoh-tokoh tradisional dan birokrat kolonial. Seiring waktu terjadi transformasi kepemimpinan yang mencerminkan perubahan politik dan sosial. Sementara itu, dinamika sosial masyarakat Jawa menunjukkan adanya struktur hierarkis yang ketat dengan ketidaksetaraan yang signifikan. Namun, melalui perjuangan dan perkembangan zaman, terjadi perubahan menuju masyarakat yang lebih egaliter. Untuk pertanyaan terakhir, berikan kesimpulanmu tentang tahap penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah proses sistematis yang melibatkan pemilihan topik, pengumpulan dan verifikasi sumber, interpretasi data, dan penulisan narasi sejarah. Proses ini memungkinkan kita untuk memahami perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan kepemimpinan dari waktu ke waktu, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekian dari kami, terima kasih banyak untuk episode podcast yang luar biasa, sangat menarik dan menyenangkan untuk mengobrol dengan Anda secara mendetail tentang topik kali ini. Bye-bye.